Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Mazmur pasal 13. Kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 13, kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari yang sudah temukan sama-sama bilang amin. Nah, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata begini, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya, jadi yang nulis Mazmur ini siapa? Daud. Nah, perhatikan apa yang Daud tulis dalam Mazmurnya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Perhatikan kalimat berapa lama lagi, ya. Lalu kalimat selanjutnya, berapa lama lagi, apa saudara? Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Lalu ayat berikutnya dikatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Lalu kalimat selanjutnya baca sama-sama. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Lalu berikutnya, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, perhatikan baik-baik, Daud 4 kali berkata, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Kalau sampai Daud berkata 4 kali berapa lama lagi, tentunya dia merasa bahwa pertolongan Tuhan itu kok rasanya lama, ya kan? Saya pernah ngalami nggak berdoa rasanya lama, doa pun dijawab Tuhan, ya. Sampai salah seorang teman saya ngomong begini kepada saya, Pak, kalau kita susah itu lebih gampang kayaknya ke dukun, lebih cepat dijawab daripada berdoa. Karena dia bilang begini, setiap kali saya berdoa kepada Tuhan, kok rasanya Tuhan itu jawabnya lama, ya kan? Apakah benar bahwa memang Tuhan lama menjawab? Kita tahu bersama dan kita yakin bersama bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Amin. Dia selalu tepat waktu, tidak pernah kecepatan, tidak pernah terlambat. Tapi yang namanya orang kalau lagi dalam masalah, semuanya pengen cepat ditolong. Yang pengen cepat ditolong bukan kepala saudara, iya kan? Betul nggak? Kalau kita sakit hari ini, kapan Anda pengen disembuhkan? Kalau kita sakit hari ini, kapan Anda pengen disembuhkan? Ya sekarang, betul nggak? Kalau saudara butuh duit hari ini 100 juta, ya kan? Kapan Anda pengen ditolong Tuhan? Kemarin kalau saya, ya kan, jangan sekarang, deg-degan juga. Kalau bisa kemarin, betul lah. Kalau bisa sebulan yang lalu sudah ada uangnya, betul nggak? Nah, selalu yang menjadi masalah adalah begini. Semua orang kalau dalam persoalan itu selalu pengen cepet ditolong Tuhan. Padahal saudara tahu Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Nah, pertanyaannya begini, kenapa pertolongan Tuhan itu seringkali terasa lama, ya kan? Kenapa kita rasanya doa itu kok kayaknya lama dijawab Tuhan? Pak, saya berdoa untuk suami saya supaya suami saya bertobat, Pak. Kok sampai hari ini, Pak, wes 30 tahun, Pak, aku rumah tangga dengan dia. Sampai hari ini, Pak, dia belum bertobat, padahal aku sudah berdoa. Gua puasa 80 hari, bahkan. Kalau 40 hari nggak cukup, 80 hari. Ya. Ada orang berdoa, Pak, saya berdoa untuk pekerjaan saya, Pak. Semenjak pandemi pekerjaan saya hancur, Pak. Ya. Nah, hari ini saya berdoa setelah pandemi berlalu sudah 3 tahun, Pak. Doa saya belum dijawab Tuhan. Pekerjaan saya pancetai, Pak, sepi, Pak. Ya. Lalu kita berkata, kok lama ya Tuhan jawab? Ada orang yang sakit berkata, Pak, sakit saya ini udah 5 tahun, Pak. Saya udah berdoa sama Tuhan, kok gak sembuh-sembuh, sampai frustasi saya, Pak. Kok lama Tuhan jawab? Nah, seringkali ini yang selalu muncul dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa rasanya atau kenapa kita merasa Tuhan itu kok jawab doa
doanya itu kok lama. Nah, untuk menjelaskan hal itu, saya ingin Anda dulu buka, sebelum saya bahas lebih lanjut, buka dulu sama-sama dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, kita baca di ayat yang pertama mulai, ya, sampai dengan ayat yang keempat. Ya, Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai keempat. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ya, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku atau waktuku belum tiba untuk menolong. Nah, dengarkan baik-baik. Waktu mereka pesta di hari yang ketiga, Alkitab berkata mereka kekurangan anggur. Lalu kemudian ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, lihat kembali di ayat yang ketiga, ibu Yesus berkata apa? Mereka kekurangan anggur. Lalu Tuhan menjawab, waktuku untuk menolong belum saatnya. Waktuku untuk buat mujizat belum saatnya. Nah, kenapa Tuhan berkata belum saatnya? Dengar, yang pertama adalah begini, ya. Kita ini terbiasa suka melebih-lebihkan masalah. Kita ini terbiasa entah kenapa suka lebay kalau berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Ya, saya kasih contoh, dengar Pak ya. Kalau kita dengar masalah orang lain, kita berkata begini, alah masalahmu gak spiro, Anda belum tahu masalah saya. Dan kita rasanya bangga banget kalau kita merasa masalah kita yang paling besar. Ya, suami cerita ke istri, "Ma, aku ada masalah." Alah, istri berkata, "Ah, masalahmu sak monoto. Aku loh dua masalah lebih akeh, betul. Aku loh punya masalah lebih besar." Ya. Nah, kenapa? Karena kita ini suka dan kadang-kadang bangga kalau kita punya masalah lebih besar. Saudara tahu, mamanya Yesus ngomong begini, mereka kehabisan anggur. Padahal sebenarnya Alkitab berkata mereka belum kehabisan anggur. Betul gak? Mereka cuma apa saudara? Kekurangan. Saudara pernah gak dengar ada orang ngomong gini, "Pak, aku wis entek-entekan, Pak. Wis entek-entekan aku, Pak." Lah, apakah benar entek? "Pak, aku wis gak ono duit belas, Pak." Saya pernah dengar orang ngomong gitu. Ibu biasanya ngomong, Pak, aku harus gak duit belas. Padahal kadang-kadang ada, tapi diomongin, digede-gedein. Saya beberapa minggu lalu ditelepon teman, dia pengusaha, dia ngomong begini, "Pak, semenjak 2 tahun lalu usaha saya down, Pak. Dan saya bingung, Pak. Saya khawatir banget, saya takut. Kenapa? Karena modal saya sisa 600 juta. Sisa berapa? Wes entek-entek anakku, Pak." Loh, berapa banyak yang tahu 600 juta itu duit? Anggukan kepala saya. Dengar. Dia kerja kirim barang ke luar pulau. Dia bilang begini, "Pak, 2,5 M barang saya macet gak dibayar. Sekarang uangku, Pak, tinggal 600 juta. Saya takut, Pak, nanti entek gimana, Pak? Aduh, entek-entek anakku, Pak." Kadang yang kita ingat 2,5 M-nya yang gak ada, tapi 600 jutanya yang masih sisa, kita gak syukuri. Bisa bilang amin, Bing Ras. Kenapa? Karena kita suka melebay-lebaykan. Kita suka melebih-lebihkan. "Aduh, Pak, aku ya sudah gue apa-apa, Pak." Makanya begini, kita itu pengen cepat-cepat ditolong. Kenapa? Karena kita merasa, "Aku sebentar-bentar, Pak. Aku enggak dua apa-apa, Pak. Aku loh, wes luar biasa, wes entek aku."
Saya mau beritahu, dengar baik-baiknya, ya. Tuhan itu nolong kita karena Tuhan tahu Anda belum habis. Oh, kalau Anda ngomong begini, Pak, kok ngenteni entek sih baru ditolong? Kok ngenteni entek sih baru ditolong? Iya kan? Mestinya kan sebelum entek ditolong dulu. Nah, sebenarnya kan hari ini kita bahas tentang keinginan kita yang pengen cepet. Sehingga rasanya lama. Nah, kenapa Anda rasa lama? Karena sebenarnya gini, Tuhan itu punya waktu, timing yang tepat untuk menolong kita. Saya bisa dengarkan amin. Karena itu kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami banyak hal yang gak enak, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan lewat apa yang kita alami. Kalau Anda coba sakit flu, lalu Anda kesaksian di sini, saudara-saudara, kemarin aku batuk pilek, saudara-saudara ya. Ya puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Beberapa orang mungkin di bawah, bukan di sini, yang di mana-mana, mulai ngono to ae disaksi, entek-entek no waktu ae. Beberapa minggu lalu teman saya dari Singapura datang. Saya minta dia kasih kesaksian di tempat kami. Karena saya tahu dia itu mengalami sebuah penyakit yang luar biasa berat. Sudah tahu dia kena cancer. Cancer yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Lalu dia cerita begini, ya, Pak, saya minum obat itu, harga obat saya itu satu biji itu Pak, 1 juta. Tapi saya harus minum 8 biji setiap hari. Jadi kali no dewe, 1 hari 8 juta, 1 bulan berapa? 240 juta. Dan dia cerita, aku lupa wis 2 tahun minum obat. Jadi kali noy 240 juta dikali 24 bulan. Ada yang jago matematika bisa langsung nyaut. Saya waktu dengar itu saya bercanda dengan teman-teman yang lain. Puji Tuhan ya, kita itu kan dikasih Tuhan yang kayak gitu-gitu. Amin. Coba kalau kita dikasih gitu, kita ini paling-paling pusing paramek 6.000. Gitu aja saya mau meleake, betul nggak? Gitu aja, gas kucek. Dia kemarin itu baru dipasang bor itu di kepalanya, itu habis 1 miliar. Dan dia harus 4 kali dibor karena sudah dikasih obat tanam, sudah luar biasa. Tapi luar biasanya, orang yang saya undang itu ngomong kesaksian, dia malah suka cita. Dia bilang begini, saya di rumah sakit di Singapura ketemu orang sudah kemo berapa kali, saya kasih kekuatan. Dan saya ngomong dengan dia itu nggak kayak orang sakit. Dia punya semangat. Dokter bilang, Pak, umur saya waktu itu sisa 3 bulan. Wes 2 tahun lewat, gak mati-mati aku, Pak. Wow. Dia bilang apa? Oh, saya tetap semangat. Saya tahu Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya untuk memberikan kekuatan kepada orang lain. Padahal kansernya itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kita baru sakit gigi aja. Tuhan cabut aja namaku. Kita baru punya masalah segitu aja. Astaga. Makanya begini saudara, ya. Jangan suka lebay lihat masalah. Bisa bilang apa? Jangan suka lebay. Di luar sana itu banyak orang lebih besar masalah dari dirimu. Karena itu ketika engkau lihat, engkau berkata, Tuhan, meskipun tinggal sedikit, ini waktunya aku bersyukur. Bisa bilang amin. Bukan tinggal dikit lalu ngomong, mas,
entek tenanan kapol. Nah, saya mau beritahu gini, jangan suka lebay-lebaykan. Dengarkan baik, Tuhan tahu kapan waktunya untuk nolong kita. Kenapa? Karena begini, jadi kenapa Tuhan tidak segera menolong? Ya, karena Tuhan itu ngerti batas kesanggupan setiap orang itu berbeda. Yang setuju bilang amin. Saya mikul masalah Anda, mungkin saya mati. Betul gak? Tapi kalau Anda mikul masalah saya, mungkin juga Anda tidak kuat. Betul gak? Beberapa orang ngomong, Pak Pendeta sih nggak tahu masalah saya. Masalah saya gede banget. Anda juga belum tahu masalahnya pendeta. Betul gak? Anda juga belum tahu masalahnya pendeta. Ya kan? Nah, masalahnya gini, kenapa Anda diizinkan Tuhan ngasih masalah seperti itu? Karena saya beritahu, Tuhan menilai kita ini sanggup. Makanya kalau saudara lihat orang dengan masalah yang berbeda, semua orang punya masalah yang berbeda. Masalah saya beda dengan masalah Anda. Amin. Tadi orang itu diizinkan Tuhan, dia mampu bayar. Coba kalau kita, sudah, nyanyinya udah lain. Aku berserah, aku berserah, ku serahkan. Setiap orang itu Tuhan tahu kesanggupannya. Makanya kalau saudara baca Alkitab, coba lihat sama-sama dulu sama saya. Ya, ini saya belum khotbah saudara, ini baru pembukaan. Lihat Matius pasal 25 ayat 15. Lihat Matius 25 ayat 15. Ini ayat yang terkenal, kita tahu ayatnya. Lihat Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan berapa? 5 talenta. Yang seorang lagi berapa? 2. Dan seorang lagi berapa? 1. Kenapa dikasih 5, 2, 1? Kenapa dikasih berbeda? Mestinya kalau Tuhan adil itu dikasih sama. Ya kan? Mestinya kalau Tuhan itu adil dikasih sama. Tidak, Tuhan kasih berbeda. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dikasih 1. Kenapa Tuhan kasih berbeda? Alkitab bilang masing-masing, baca sama-sama dengan keras, menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Jadi yang menilai kesanggupan orang itu siapa? Tuhan. Bukan dia yang nilai, Tuhan aku kasih 10 kok Tuhan, karena aku sanggup. Tidak. Meskipun dia merasa dirinya sanggup, ataupun dia merasa, aduh Tuhan kok kakek kok aku dikasih 5, aku gak sanggup. Tuhan bilang, kamu tetap aku kasih 5, karena aku tahu kamu sanggup. Nah, kenapa kita rasa lama, kita selalu pengen cepat? Karena begini saudara ya, dengar ini. Karena kita selalu menilai diri kita gak kuat. Pak, aku gak kuat menghadapi bojoku. Wes tak tinggal Pak. Pak, aku gak kuat Pak melayani Tuhan. Wes tak tinggal Pak. Pak, aku gak kuat Pak ngalami masalah ini. Wes aku mending tak pulang ke rumah Bapak aja. Pak, aku gak kuat Pak, gak kuat hadapi tantangan ini. Pak, aku gak kuat Pak. Ya, aku gak kuat Pak, gak kuat. Saya mau beritahu. Percayalah Anda bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita yang bisa nyampe dalam hidup kita, tidak mungkin bisa nyampe kalau Tuhan tidak izinkan. Dan Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kemampuan kita. Karena itu saudara harus yakin Tuhan menilai engkau itu sanggup. Jangan underestimate dirimu. Jangan pandang enteng dirimu. Jangan Bu. Ya, aku gak kuat dua bojo kayak gini. Loh, saya beritahu ya, cuma Anda toh yang Tuhan tahu, ngerti Tuhan kemampuanmu. Engkau harus dipasangkan dengan bojomu yang saat ini. Oh, saya nyaman. Orang lain gak kuat, betul kan? Anda kuat. Bisa bilang amin. Anda berkata, Bapak aku sudah kuat Pak, kerja kayaknya Pak, aku sudah kuat. Kalau Tuhan izinkan engkau ada pada sebuah perusahaan, ada pada sebuah pekerjaan,
saya beritahu, Tuhan memberkati engkau lewat pekerjaan itu. Karena Tuhan tahu engkau mampu, engkau sanggup ada di pekerjaan itu. Bisa bilang amin? Bahkan saya percaya 1000%. Kalau Tuhan panggil engkau melayani di tempat ini, dengar baik-baik. Tuhan ngerti engkau kuat, Tuhan ngerti engkau sanggup, Tuhan tahu kekuatanmu, Tuhan ngerti keberadaanmu. Karena itu engkau setialah di tempat ini melayani Tuhan. Saya pengen dengar kata amin lebih keras. Kita ini kadang-kadang pandang enteng diri kita. Kita marah kalau dipandang enteng orang lain. Tapi tanpa sadar kadang-kadang kita suka pandang enteng diri kita. Kita berkata aku es gak kuat. Kalau Anda ngomong aku es gak kuat, Anda pandang enteng, lalu Anda akan menganggap bahwa penilaian Tuhan itu keliru atas hidupmu. Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah salah menilai orang. Bisa bilang amin? Tuhan tidak pernah salah menilai kesanggupanmu. Tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Karena itu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik, dengar. Tuhan tahu kesanggupan. Saya pengen kita tepuk dada kita sama-sama. Pegang dada saudara. Bilang gini, aku kuat. Aku tidak selemah dugaanku. Bisa lebih keras, aku tidak selemah dugaanku. Aku tidak serapuh pikiranku. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku kuat karena Tuhan menilai aku kuat. Aku sanggup karena Tuhan menilai aku sanggup. Kalau saudara ngerti penilaian Tuhan atas hidupmu, maka saudara akan berkata, kalau Tuhan belum tolong aku hari ini, itu berarti Tuhan tahu batas kekuatanku. Dia tahu kapan harus menolong aku. Kalaupun Tuhan belum izinkan aku ditolong hari ini, aku tahu apapun yang aku hadapi hari ini, aku punya kekuatan yang luar biasa untuk aku hadapi persoalanku. Amin. Nah, jadi kalau saudara bertanya berapa lama lagi, jadi yang pertama adalah begini. Biasanya orang suka nanya berapa lama lagi Tuhan tolong. Biasanya orang itu suka lebay, melebay-lebaykan masalahnya, dan dia memandang enteng dirinya. Ya kan? Anda harus lihat masalahmu sesuai dengan porsi yang sebenarnya. Engkau berkata hari ini tidak ada persoalan yang melampaui kekuatanku. Semua masalahku aku bisa atasi bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang saya baru mohon Mbak. Tadi itu pembukaan dong, ya kan? Nah, ini kan Mazmur yang tulis siapa tadi? Daud. Nah, saya coba baca beberapa artikel atau mencoba melihat latar belakang dari apa yang kita baca dalam Mazmur 13 ini. Nah, semua tidak jelas dalam penafsiran Alkitab, tidak jelas bahwa sebenarnya ini gara-gara apa Daud ngomong bahwa dia sedang dalam masalah, dia tanya berapa lama lagi, tidak jelas masalah apa. Tapi yang saya mau beritahu adalah Daud ini adalah seorang yang hidupnya itu up and down. Saya mau kasih contoh dulu, lihat sama-sama ya. Nah, lihat di dalam Mazmur 1 Samuel pasal 16 ya. Ayat 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Lihat, firman Tuhan berkata gini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Perhatikan kalimat ini. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi perhatikan ini, dalam 1 Samuel 16 ini, Daud ini pertama kali diurapi Tuhan untuk jadi raja, ya, menggantikan Raja Saul. Tapi perhatikan hidup Daud ya. Menurut saya kalau saudara baca hidup Daud, saudara akan tahu begini. Daud itu orang dekat dengan Tuhan, betul nggak?
Dia orang yang suka nyembah Tuhan. Makanya mazmurnya banyak banget, ya kan? Tapi perhatikan hidupnya Daud ini begini, ya. Saya mulai dari ketika dia diurapi. Nah, saudara tahu ketika dia diurapi, pasal 17, saya nggak perlu baca, biar kita cepat pulang. Katakan amin. Dalam pasal 17 itu, Alkitab berkata, dia bertarung dengan siapa? Dengan Goliat. Ya. Jadi waktu pertama itu dia diurapi, pasal 17 dia langsung melakukan perkara hebat. Apa itu? Dia bertarung dengan Goliat dan dia menang, berhasil mengalahkan Goliat. Saudara, kalau saudara baru berdoa hari ini, besoknya engkau lihat mujizat, hatimu semangat ya? Pak, kemarin saya baru berdoa Pak, hari ini Tuhan buka Pak pekerjaan saya, diberkati Tuhan. Oh haleluya. Nah, dengar ya. Lalu Daud kemudian dijanjikan, kan ada 3 janjinya Raja Saul bagi yang mengalahkan Goliat. Yang pertama bebas pajak, ya. Yang kedua menikah dengan putri raja, ya. Dan yang ketiga dapat hadiah yang banyak. Nah, ketika diurapi dapat hadiah di hari berikutnya, wah senang banget. Tapi saya mau beritahu, setelah itu kejadian apa saudara? Mertuanya iri, istrinya diambil kembali, betul nggak? Lalu kemudian Daud harus melarikan diri mengembara kemana-mana. Dan saya mau beritahu ya, kadang-kadang itu, dengar ya, kadang-kadang orang itu lebih suka hidupnya flat daripada naik turun kan? Betul nggak? Pak, karuan kerjaan saya ngene-ngene itu aja gak apa-apa Pak. Yang penting ono lah 10-20 juta sebulan masuk Pak. Timbangannya Pak naik Pak, hari ini puji Tuhan Pak, naik 50 juta. Bulan depan gak 12 Pak. Lalu bulan gak 12. Saudara itu naik 10 juta. Puji Tuhan. Lalu turun lagi Pak, minus Pak. Karuan 20 juta flat setahun. Ya kan? Orang lebih senang begitu kan? Tapi dengarkan, kehidupan itu gak pernah flat. Saya bisa dengar kata amin. Nah, saudara tahu kehidupan ini up and down. Tapi dengar ya, kehidupan kita tidak seperti roda yang berputar. Yang setuju bilang amin. Nah, kadang hidup ini kadang di atas Pak, kadang di bawah. No, hidup kita tidak kayak gitu. Hidup kita di bawah Tuhan terus naik. Cuma memang perjalanannya itu gak naik aja gini terus. Kayak kita ke Batu atau ke Tretes, sudah tahu ya, atau ke Trawas, iya kan? Gak ada tuh jalan ke Trawas gini terus. Pasti ada turunnya dikit, tapi perjalanan kita menuju ke atas. Ya, nah, saudara tahu, Daud itu mengalami up and down dalam kehidupan. Ya. Makanya setelah dia melarikan diri, saya mau tunjukkan beberapa ayat. Ya, bagaimana Daud kemudian merasa bahwa, aduh hidup kok kayak gini. Kalau saudara baca sama-sama di dalam 1 Samuel 22 ayat 1, ya saya cepat saja supaya ada beberapa ayat yang akan kita baca. Lihat, ini pelarian Daud. 1 Samuel 22 ayat 1, firman Tuhan berkata begini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam, ya. 2 bulan ketika saudaranya dan keluarganya mendengar itu, pergilah mereka mendapatkan dia, ya. Lalu kita langsung 4 ayat 3 aja. Ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa dan di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padaku. Baca kalimat selanjutnya. Sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadaku. Jadi Daud itu sampai ngomong begini, aku gak tahu lagi apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidupku. Kenapa? Karena hidupnya itu up and down, ditolong, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Bahkan Daud sampai ke titik frustasi. Saudara mungkin tidak pernah baca Daud frustasi. Mungkin Anda akan selalu baca Daud itu berzina dengan Batseba. Tapi saya mau beritahu, Daud itu pernah frustasi. Dalam 1 Samuel 27, ya, saya mau tunjukin 1 Samuel 27 ayat 1. Lihat, Daud ngomong begini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Dia berpikir dalam hatinya. Apa yang Daud pikirkan? Baca sama-sama.
bagaimanapun juga. Nah, lihat ya. Dia ngomong, bagaimanapun juga aku itu akan berakhir mati di tangan Saul. Saudara tahu pasal 16, dia diurapi Tuhan untuk gantiin Saul. Betul gak? Tapi bagaimana mungkin pengurapan Tuhan itu ya, lalu dia ada di sebuah titik dan berkata, wes bagaimanapun aku juga akan mati di tangan Saul. Artinya begini, dia kehilangan kepercayaan lagi akan janji Tuhan di dalam hidupnya. Dia kehilangan kepercayaan lagi bahwa apa yang Tuhan berikan dalam pengurapannya dalam hidupnya itu akan terus menjadi kenyataan di waktu yang akan datang. Dia nggak lagi yakin. Kenapa? Karena dia lihat hidupnya up and down, bolak-balik dikejar Saul, bolak-balik pengen dibunuh Saul. Dia rasa hidupnya ini kok tertekan, hidup kok nggak pernah bisa bahagia, hidup kok nggak bisa tenang, hidup kok nggak bisa rasanya lepas dari stres. Aku setiap hari diburu-buru oleh Saul, aku pengen dibunuh oleh Saul. Sampai ketika itu dia ngomong, Allah pada akhirnya juga aku akan mati di tangan Saul. Saya pernah ngomong begini ke Tuhan, Allah hidup kok kayak gini, Allah ujung-ujungnya ya entek aku, Allah ujung-ujungnya ya aku pisah, Allah ujung-ujungnya ya aku cerai, Allah ujung-ujungnya ya aku ya pasti entek aku, ujung-ujungnya aku bangkrut. Allah percuma lah aku doa-doa, ujung-ujungnya aku harus kehilangan segala-galanya. Allah percuma lah aku berdoa, aku lihat segala-galanya dalam masalah hidupku, ujung-ujungnya ya semua pasti aku akan bangkrut. Daud pernah ngomong begitu. Makanya begini, saudara tahu, dalam Mazmur pasal 13 itu dia ngomong berapa lama lagi. Kenapa? Karena dia udah nunggu lama banget. Tapi yang dia lihat kenyataan tiap hari tidak seperti yang Tuhan janjikan. Kalau saya tanya sama Anda, saudara percaya nggak bahwa Tuhan yang berjanji dia akan menggenapi janjinya atas hidup kita? Saudara percaya nggak pekerjaanmu bisa dipulihkan Tuhan? Saudara percaya nggak anakmu bisa dipulihkan Tuhan? Anda percaya nggak menantumu bisa dipulihkan Tuhan? Nah, kalau anak saya percaya, kalau menantu saya Pak kayaknya kurang yakin. Menantu gue apa? Ya kan? Anda percaya nggak bahwa Tuhan pasti menyediakan apa yang kau butuhkan? Ya, tapi Anda menjawab, iya saya percaya Pak, tapi sampai hari ini kok belum ada Pak. Nah, saya mau beritahu, kalau Anda bolak-balik hidupmu naik turun, tambah menjauh daripada kenyataan-kenyataan yang Tuhan janjikan, sampai satu titik Anda akan mulai ngomong, Tuhan pirosui mana Tuhan? Tuhan pirosui mana Tuhan? Berapa lama lagi? Aku gak kuat, berapa lama lagi? Nah, kalau Anda sudah bolak-balik ngomong berapa lama lagi, Anda kalau nggak hati-hati Anda akan jatuh ke sebuah titik di mana Anda berkata, "Wes percuma. Ujung-ujungnya aku yang mati di tangan Saul." Lihat kenyataan hari ini, wes percuma. Ujung-ujungnya yang usaha aku bangkrut. Wes percuma. Aku berdoa, ujung-ujungnya yang pasti cerai kok, nggak ada jalan. Wes percuma. Aku berdoa, ujung-ujungnya aku nggak sembuh-sembuh. Allah percuma. Aku wes berdoa loh. Sampai hari ini Tuhan tidak tolong aku. Sampai hari ini Tuhan belum jawab doa aku. Berapa lama lagi aku nggak ngerti. Berapa lama lagi. Tapi akhirnya aku tahu. Ujung-ujungnya ya akhirnya aku juga akhirnya juga aku bangkrut Pak. Saya mau beritahu Bos, dengar baik-baik. Kadang-kadang ini yang membuat orang gak kuat. Kalau saya tanya kepada Anda, saudara percaya gak Tuhan pasti tolong? Saya pengen dengar kata amin yang keras. Saudara percaya gak Tuhan tolong Anda?
pasti tolong nggak? Kalau saya tanya kapan? Ngomongnya saya nggak, tunggu waktu Tuhan. Nanti kita nyanyi, waktu Tuhan pasti yang Bapak nggak ngerasain nih. Aku sing ngenteni iki lho, gak kuat di sana. Walau kadang tak mudah dimengerti. Iya enak nyanyi lagunya enak, tapi ngelakuin ini saya gak enak. Makanya begini, saudara tahu ya, di gereja itu nggak ada orang stres. Katakan amin. Biasanya orang stres itu kalau pulang gereja. Nyanyinya kan enak, nanti ya betul lah. Nyanyinya enak. Makanya saya juga percaya ketika Anda doa, Anda nggak stres. Waktu amin itu loh Pak, saya stres aku Pak. Apalagi kalau bocor aku, Pak bayaran gitu. Bayaran. Mah aku tak balik doa manis. Dan itu yang membuat orang gak kuat. Tapi saya mau beritahu kepada satu kebenaran. Dan ini akan menjadi akhir dari khotbah saya. Katakan puji Tuhan. Bisa lebih keras? Lihat di dalam Mazmur pasal 30. Lihat ayat 6. Mazmur pasal 30 ayat 6. Lihat. Atau kita lebih bagus baca di ayat yang ketiga aja supaya kita mengerti. Ayat 3. 1 Samuel 30 ayat 1 Samuel 30 ayat 3. Maaf, 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat yang ketiga. Nah lihat ya. Lihat. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki perempuan telah tertawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga ketika istri Daud ditawan, yakni kedua istri Daud ditahan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Nah lihat ayat 6. Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi baca sama-sama, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dengar ya, ayat ini kalau saudara baca, Daud berkata, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Itu bukan hanya karena ayat 30 dikatakan Daud pengen dilempari batu. Bukan. Saudara tahu kenapa Daud menguatkan kepercayaannya? Karena kalau saudara baca dari 1 Samuel 16 tadi, bahkan 1 Samuel 22, dia berkata, aku gak tahu apa yang Tuhan lakukan. Dia kehilangan visi. Lalu kemudian dalam 1 Samuel 27 dia berkata, akhirnya juga aku akan mati di tangan Saul. Pasal 30 orang pengen lempari dia dengan batu. Jadi beruntun masalahnya. Tapi pada akhirnya Daud berkata begini, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Saya mau beritahu, ya, dan hanya imanmu itu yang perlu kau kuatkan pada saat-saat seperti ini. Saudara tahu dunia ini sedang gonjang-ganjing gak karuan. Ada orang berkata kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga lah. Ada orang berkata, Pak, dunia ekonomi ini gak jelas. Pak, ini kondisi menakutkan. Pak, sekarang ini kerja tuh Pak, orang itu. Saya punya beberapa teman saudara, ya. Salah satunya teman saya cerita, dia punya utang 90 miliar.
Berapa sih? Dia bayar tiap bulan, cuma sedikit, cuma 700 juta. Bayar bunga dan cicilannya itu cuma 700 juta. Coba kita merenung sedikit tentang 90 miliar. Saya mau beritahu, dengarnya. Kemarin teman saya telepon dari Sulawesi. Dia cerita, Pak, saya ini harus bayar cicilan. Waktu sebelum pandemi, cicilan itu murah. Saya tanya berapa cicilannya waktu sebelum pandemi itu, kau anggap murah? Cuma 60 juta sebulan, Pak. Bagi saya ya gede. Tapi dia bilang sekarang 60 juta saya gak kuat lagi bayar, Pak. Saya banyak ketemu orang hari ini. Mereka ngomong, Pak, masalah saya besar. Tapi saya mau bilang kepada mereka semua, dengar baik. Saya tahu Tuhan menilai kesanggupan. Saya tidak mungkin dikasih cicilan 700 juta setiap bulan. Mati aku. Betul kan? Tapi Tuhan tahu kesanggupan. Yang perlu kau yakini satu adalah begini. Ya, dengar. Engkau harus percaya Tuhan ngerti kesanggupan. Kalau Tuhan izinkan ini, maka Tuhan juga tahu engkau sanggup. Kadang kita lebih percaya kepada bank, apresial bank, daripada apresial Tuhan. Betul gak? Kalau bank nilai Anda ngasih utang 90 miliar kepada teman-teman saya ini, berarti bank tahu orang ini sanggup bayar. Kok harus gimana? Kalau Tuhan izinkan Anda lewati ini, Tuhan juga tahu Anda sanggup lewati. Bisa bilang amin, keras. Karena itu yang pertama Anda harus kuatkan kepercayaanmu. Kau berkata begini, Tuhan nilai aku mampu, Tuhan nilai aku sanggup, Tuhan nilai. Bang aja bisa nilai aku, ya. Dia bisa nilai, oh kau bisa bayar ya, makanya tak kasih pinjaman 90 miliar. Oh kau bisa bayar, makanya tak kasih sekian. Bang itu gak goblok, amin. Nah kalau bang aja pinter, masa Tuhan gak pinter? Tuhan ngerti kok. Tuhan ngerti Anda sanggup. Karena itu Anda harus percaya penilaian Tuhan terhadap hidupmu. Mungkin bosmu berkata, kau gak kuat. Tapi engkau berkata, mungkin orang nilai aku gak kuat, tapi aku percaya kepada penilaian Tuhan. Tuhan anggap aku sanggup, aku akan lewati bersama dengan Tuhan. Yang kedua, dengar, Anda harus percaya. Dan Anda harus percaya Tuhan itu pasti menolongmu. Makanya begini saya, orang tanya gini, ya, semua akan indah pada waktunya. Ya kapan? Pada waktunya. Waktunya itu kapan? Ya aku gak tahu. Tapi aku percaya Tuhan pasti tolong. Pak, aku gak tahu Pak kapan pekerjaanku diberkati. Tapi aku percaya pekerjaanku pasti diberkati. Pak, aku gak tahu Pak kapan keluarga aku dipulihkan. Aku gak tahu kapan. Tapi aku percaya keluarga aku pasti dipulihkan. Aku gak tahu Pak kapan Tuhan buka jalan dalam hidupku. Aku gak tahu. Tapi aku percaya Tuhan pasti buka jalan dalam hidup. Kalau Anda percaya itu, Anda nggak akan mungkin ngomong lagi Tuhan, virus mana sih? Aduh, virus mana? Aduh, berapa lama lagi? Aduh, gak kuat aku, berapa lama lagi? Dua hal yang saya bagikan, Anda harus percaya kesanggupan. Dan yang kedua, Anda harus percaya Tuhan itu mau menolong kita.
Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit dulu sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dari awal lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin, amin. Angkat tanganmu dan katakan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ya, dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lagi nyanyikan dengan imanmu. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lagi serukan dengan imanmu. Waktu Tuhan. Amin, amin. Walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya. Sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Saya pengen setiap orang berkata ini, kalau Tuhan menilai aku sanggup, maka aku harus percaya aku mampu. Kalau Tuhan menilai aku kuat, aku harus percaya aku kuat. Kalau Tuhan menilai aku mampu lewati bersama dengan Tuhan, maka aku harus percaya aku mampu lewati. Karena itu tidak perlu kita ngomong kepada Tuhan, berapa lama lagi pirosui mane? Aduh, berapa lama lagi? Tapi hari ini semua kita bersyukur. Kita bersyukur dan kita berkata, aku tahu, aku percaya, aku sanggup. Aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Sembah Dia yang percaya. Bangkitkan kembali iman. Kuatkan kembali pekerjaanmu. Kuatkan kembali imanmu. Kuatkan kembali kepercayaanmu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kami mau bersyukur Tuhan. Kami tidak mau bersungut-sungut dengan keadaan kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak tahu kapan Tuhan menolong kami, tapi kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Kami tidak tahu kapan Tuhan pulihkan, tapi kami percaya Tuhan pasti pulihkan. Kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan buka jalan untuk hidup kami. Kami tidak tahu kapan Tuhan buka jalan untuk pekerjaan kami. Kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan buka jalan dalam hidup kami. Tapi hari ini kami berkata, kami percaya Tuhan pasti buka jalan dalam hidup kami. Kami tidak tahu kapan Tuhan sembuhkan kami. Tapi hari ini dengan iman kami mau berkata, Engkau pasti menyembuhkan kami. Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Aku tidak tahu kapan, tapi aku percaya oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit sudah disembuhkan di atas kayu salib. Aku percaya. Meskipun aku belum melihat, meskipun aku belum tahu kapan, tapi aku percaya. Aku percaya anak-anakku pasti dipulihkan Tuhan. Aku belum tahu kapan, tapi aku mau percaya dan aku mau menguatkan kepercayaanku. Karena Engkau yang berjanji setia menggenapi janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terus berbicara dalam batin kami tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami keluar dari gereja, kami menghadapi realita kenyataan hidup. Kami tidak stres karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang buat jalan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala. Terus berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan. Bersama dengan anak-anak, menantu, cucu, Tuhan berkati semuanya. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan gereja di tempat ini Tuhan. Biar mereka menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia di tempat ini Tuhan. Mereka tertanam di tempat ini, mereka bertumbuh di tempat ini, dan mereka berbuah lebat di tempat ini. Karena itu berkati semuanya Tuhan. Bahkan sampai seluruh jemaat Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Bapak. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami mampu bersama dengan Tuhan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin.